Bayangkan, sebuah jalur laut yang begitu sempit, namun setiap hari menentukan nasib ekonomi dunia. Di tempat ini, kapal-kapal raksasa membawa jutaan barel minyak, gas alam, dan energi yang menggerakkan pabrik, mobil, pesawat, bahkan listrik di rumah kita. Nama jalur laut itu adalah Selat Hormuz, sebuah selat sempit yang terletak di antara Iran dan Oman. Namun pengaruhnya jauh melampaui batas geografisnya. Sekitar 20 juta barel minyak per hari melewati jalur ini, hampir 20% dari konsumsi minyak dunia. Jika jalur ini terganggu, harga energi dunia bisa melonjak dalam hitungan hari. Dan jika suatu hari Iran benar-benar memblokir Selat Hormuz, dampaknya tidak hanya dirasakan di Timur Tengah. Dampaknya bisa mengguncangkan ekonomi global. Dalam dokumenter ini, kita akan membahas sejarah panjang Selat Hormuz, mengapa selat ini begitu penting bagi dunia, bagaimana Iran bisa memblokirnya, dan apa yang akan terjadi pada ekonomi global jika itu benar-benar terjadi. Selat Hormuz bukanlah jalur laut biasa. Sejak ratusan tahun lalu, jalur ini sudah menjadi salah satu persimpangan perdagangan paling penting di dunia. Pada abad ke-13, penjelajah terkenal dari Italia, Marco Polo, pernah melewati kawasan ini ketika kembali dari perjalanan panjangnya di Asia. Di masa itu, Selat Hormuz sudah menjadi jalur perdagangan antara timur dan barat. Pedagang membawa rempah-rempah dari Asia, sutra dari Cina, serta berbagai komoditas berharga menuju pasar Eropa. Namun pentingnya selat ini membuat banyak kekuatan dunia ingin menguasainya. Pada tahun 1515, penjelajah Portugis Alfonso de Albuquerque merebut Pulau Hormuz dan membangun benteng untuk mengontrol perdagangan di kawasan tersebut. Selama berabad-abad berikutnya, Selat Hormuz menjadi saksi perebutan kekuasaan antara berbagai kerajaan dan kekuatan kolonial. Namun arti strategisnya semakin besar ketika dunia memasuki era minyak bumi. Ketika negara-negara di Teluk Persia mulai mengekspor minyak dalam jumlah besar pada abad ke-20, Selat Hormuz berubah menjadi arteri energi dunia. Setiap kapal tanker yang keluar dari Teluk Persia menuju Samudra Hindia hampir selalu harus melewati selat ini. Secara geografis, Selat Hormuz sebenarnya tidak terlalu besar. Pada titik tersempitnya, lebar selat ini hanya sekitar 45 km. Namun jalur ini adalah satu-satunya pintu keluar dari Teluk Persia menuju laut terbuka. Itulah sebabnya, hampir semua ekspor minyak dari negara-negara Teluk harus melewati selat ini. Negara-negara seperti Arab Saudi, Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Iran sendiri mengandalkan Selat Hormuz untuk mengirimkan minyak mereka ke pasar dunia. Pada tahun 2025 saja, sekitar 19,8 juta barel minyak per hari dikirim melalui selat ini. Sebagian besar minyak tersebut menuju pasar Asia. Negara seperti China, India, Jepang, dan Korea Selatan sangat bergantung pada jalur ini untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Itulah sebabnya, Selat Hormuz sering disebut sebagai choke point energi paling penting di dunia. Jika jalur ini terganggu, dampaknya akan langsung terasa di seluruh planet. Karena pentingnya jalur ini, Selat Hormuz juga menjadi salah satu wilayah paling militeristik di dunia. Selama puluhan tahun, kawasan ini sering menjadi pusat ketegangan geopolitik. Pada tahun 1980-an, ketika Perang Iran-Irak berlangsung, tanker minyak di kawasan ini sering menjadi target serangan. Konflik tersebut dikenal sebagai Tanker War. Bahkan hingga hari ini, Iran beberapa kali mengancam akan menutup Selat Hormuz jika terjadi konflik dengan Amerika Serikat atau sekutunya. Ancaman tersebut bukan sekedar retorika. Iran memiliki berbagai kemampuan militer yang dapat mengganggu lalu lintas kapal di selat ini. Mulai dari ranjau laut,
rudal anti kapal, kapal cepat militer, hingga drone dan sistem pertahanan pesisir. Dengan kombinasi teknologi tersebut, Iran berpotensi membuat jalur ini menjadi sangat berbahaya bagi kapal komersial. Jika Iran benar-benar ingin memblokir Selat Hormuz, ada beberapa cara yang mungkin digunakan. Yang pertama adalah menanam ranjau laut. Ranjau laut dapat membuat kapal tanker enggan melewati jalur tersebut karena risiko ledakan. Cara kedua adalah menggunakan rudal anti kapal dari darat. Dengan garis pantai yang panjang di utara selat, Iran memiliki posisi strategis untuk menargetkan kapal yang melintas. Cara ketiga adalah menggunakan kapal cepat militer. Iran memiliki armada kapal kecil yang sangat cepat dan mampu melakukan serangan mendadak terhadap tanker. Jika semua metode ini digunakan secara bersamaan, Selat Hormuz bisa menjadi zona perang yang berbahaya. Akibatnya, perusahaan pelayaran dan asuransi kemungkinan besar akan menghentikan operasional di kawasan tersebut. Sekarang, bayangkan skenario terburuk. Selat Hormuz benar-benar diblokir. Apa yang akan terjadi? Pertama, harga minyak dunia akan melonjak tajam. Karena hampir 20% pasokan minyak global melewati selat ini, gangguan kecil saja sudah cukup untuk mengguncang pasar energi dunia. Jika aliran minyak berhenti, harga minyak bisa melonjak drastis dalam waktu singkat. Dan ketika harga minyak naik, hampir semua sektor ekonomi ikut terdampak. Transportasi menjadi lebih mahal, biaya produksi meningkat, harga makanan naik, inflasi global bisa melonjak. Kedua, negara-negara Asia akan menjadi yang paling terdampak. Sebagian besar minyak yang melewati Selat Hormuz dikirim ke Asia, termasuk China dan India. Jika pasokan energi mereka terganggu, industri dan ekonomi di kawasan tersebut bisa melambat. Ketiga, perdagangan global juga akan ikut terguncang. Ketika biaya energi meningkat, biaya pengiriman barang juga naik. Harga barang di seluruh dunia bisa meningkat. Meski dampaknya besar, dunia sebenarnya memiliki beberapa alternatif. Beberapa negara Teluk memiliki pipa minyak yang dapat mengirimkan minyak tanpa melewati Selat Hormuz, namun kapasitasnya terbatas. Artinya, jalur alternatif tersebut tidak mampu menggantikan seluruh volume minyak yang biasanya melewati selat ini. Itulah sebabnya, stabilitas Selat Hormuz sangat penting bagi ekonomi global. Selat Hormuz mungkin terlihat kecil di peta dunia, namun jalur sempit ini membawa energi yang menggerakkan ekonomi global. Setiap hari, jutaan barel minyak melewati perairannya, dan setiap ketegangan di kawasan ini dapat memicu kekhawatiran di pasar energi dunia. Pertanyaan besar yang selalu muncul adalah, apakah Selat Hormuz akan tetap menjadi jalur perdagangan yang aman? Ataukah suatu hari nanti, konflik geopolitik akan benar-benar menutup pintu energi dunia ini? Karena jika itu terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan di Timur Tengah, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh dunia.